Ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyampaikan permintaan maaf usai Nahliyin temui Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU juga mengungkap dalang di balik terjadinya pertemuan itu. Ketum PBNU Gus Yahya membongkar biang kerok pertemuan 5 tokoh muda itu karena NU dicatut oleh organisasi bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau Rahim. Rahim diketahui terkait dengan 5 orang Nahliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Gus Yahya menyebutkan PBNU telah melakukan klarifikasi kepada LBM-NU, tapi ternyata tidak ada organisasi Rahim di LBM PBNU. Gus Yahya mengatakan bahwa kelima orang tersebut didekati oleh NGP yang merupakan advokat dari Israel untuk melobi satu persatu untuk diajak berangkat ke Israel. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBM-NU, bahkan mencantumkan logo LBM-NU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBM-NU di PBNU. Wah, ini ketuanya ada di sini, Pak. Katanya si Kiai ini Mahbub Maafi. Ternyata tidak ada dengan LBM-NU PBNU, tidak ada. Dan setelah dirunut ternyata ini dari LBM-NU DKI, ya, PWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Ma'arif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa gitu. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan ya, untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobi Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat, sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia? Kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu. Maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya ya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang
matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel, kita tahu. Dan saya minta, ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak, khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.